ini tadi lupa, belum saya pencet. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Yang saya hormati murabbi dan murabbiyah Ayah Muhammad Syauqillah dan juga Bunda Alia. Saya hampir keliru karena sekarang yang lagi viral itu Ayla ditambah view. Iya. Itu kan lagi rame itu di Facebook, di WA. I love you itu loh. Bunda Alia. Yang saya hormati para kakak-kakak musyrif dan juga musyrifah yang saya cintai, saya banggakan, adik-adik. Saya panggil adik-adik karena insya Allah tidak ada yang usianya di atas saya. Atau anak-anak mahasiswa, mahasiswi, mahasantri jurusan atau program studi pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim angkatan 2017. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul perdana dalam acara ta'aruf mabna. Mudah-mudahan dengan perkenalan ini kita semakin saling menyayangi, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang, walaupun kenal belum tentu sayang, tetapi setidaknya dengan kenal itu maka tidak bermusuhan, tapi tetap saling menyayangi dan menghormati. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Para kakak-kakak musyrif musyrifah dan juga adik-adik, dan tak lupa ayah dan bunda kita, yaitu Ayah Syauqillah dan Bunda Alia. Ini saya mohon maaf, tadi saya sudah izin ke Ayah Syauqi dan saya sudah matur ke Ustadz Agus. Saya agak panjang sedikit. Lah sedikit panjang itu ya tidak tahu seberapa. Itu relatif. Kenapa kok agak panjang? Karena ini awal dan mumpung kalian belum sibuk. Karena nanti sampean-sampean termasuk minal masyghulin, termasuk golongan orang-orang yang sibuk. Tapi sibuknya insya Allah sibuk dalam kebaikan, karena kesibukan itu dalam bil ilmi fil ilmi wat tuqa, dalam sibuk ilmu dan ketakwaan. Loh gimana tidak, di kedokteran Anda digodok lalu dikasih tugas, godok ya panas, lalu dikasih tugas, lalu di ma'had Anda harus taklim, harus tahsin. Luar biasa, memang itulah yang kata Imam Asy-Syafi'i, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidzatihi. Kehidupan seorang pemuda itu dengan dua hal, yaitu bil ilmi wat tuqa, harus dengan ini. Kalau dua hal itu tidak ada, maka lam yakuna li'tibara lidzatihi, maka keberadaannya, eksistensi dirinya tidak pernah dianggap. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, Imam Abdullah Al-Haddad itu penyusun Ratib Al-Haddad dan penyusun Al-Wirdul Latif yang kita baca setiap ba'da subuh. Sampai belum dapat takorubat ya, menyusul, karena dari percetakan belum dikirim. Ini masih dalam perjalanan. Insya Allah sudah sampai Batu. Nah, nanti di takorubat itu kata Imam Abdullah Al-Haddad, barang siapa yang di usia 20 tahunan, berarti 20, 21 sampai hampir 30 lah, dia tidak punya sesuatu yang ia unggulkan, maka tidak ada lagi setelah itu yang bisa diunggulkan dari kehebatan seseorang. Itu kata Imam Abdullah Al-Haddad. Adik-adik yang berbahagia, mudah-mudahan betul-betul bahagia di malam hari ini. Yang pertama saya ucapkan selamat, karena tadi kata Ayah Syauqi, banyak orang yang menginginkan bisa berada di posisi sampean. Betapa banyak orang-orang yang ingin masuk ke fakultas kedokteran, tapi banyak faktor. Kadang
biaya sudah siap tapi tesnya mencoba berkali-kali gagal. Ada yang kepingin sajane pinter nyari beasiswa nggak dapat, tapi orang tuanya tidak bisa membiayai. Ini juga ada. Sehingga untuk itulah saya ucapkan selamat bergabung di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini, terlebih di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Nanti kebersamaan yang kita rajut di Ma'had ini insya Allah akan berlangsung selama tidak lama, hanya 2 tahun. Hanya. Yang kedua, 2 tahun itu kalau dinikmati itu cepat. Jangankan 2 tahun, 1 jam itu 1 jam. Enggak jadi wes. Yang kedua, saya ingin minta maaf. Entah saya mewakili siapa, tapi saya merasa harus minta maaf. Tadi Ustaz Syauqi sudah menyampaikan di sini ini memang lokasi kita ini jauh dari peradaban, khususnya peradaban urusan makan. Jadi warung-warung. Saya kemarin melihat teman-teman yang putra itu ketika malam hari habis sholat isya harus jalan lewat jurang ini, lalu sampai ke mana lalapan itu cabang Purnama itu ya, luar biasa perjuangannya. Saya tidak tahu yang mbak-mbak yang adik-adik yang putri ini apa jangan-jangan tidak makan malam, atau jangan-jangan karena saking senengnya dengan suasana baru sudah kenyang dengan sendiri. Ini memang di sini nih biasanya ada kantin, tapi saya tidak tahu kok nggak buka-buka. Saya juga tidak bawa kuncinya. Kalaupun saya buka juga tidak ada masakannya karena bukan saya yang masak. Jadi kantinnya masih tutup. Saya tidak tahu di rumah singgah mungkin bisa cari informasi ada apa enggak. Tapi biasanya kalau malam dulu kakak-kakak sampean itu ada yang pesan ke Cak Purbo itu. Jadi pesan pakai delivery order. Ya, mohon maaf pronunciation saya agak rusak sepulang saya dari Inggris dulu. Mohon maaf Kak Doni ya. Saya agak sungkan dilihat Kak Doni ketika mengungkapkan bahasa Inggris. Iya, nanti dikoreksi. Loh Kak Doni ini luar biasa ini. Anda bersyukur di sini kakak-kakak panjenengan semua ini orang-orang yang luar biasa. Iya. Tadi yang baca tilawatul Quran tadi, Kak Rohid tadi pagi mengikuti prosesi wisuda tahfidz di kampus 1. Lalu kakak-kakak yang lain juga sama. Kak Doni ini tak promosikan Kak Doni. Kalau tadi banyak yang terpesona melihat kopiahnya, sekarang biar tidak kopiahnya saja, tapi orangnya, bukan orangnya secara fisik, tapi bagaimana bisa meneladani semangat belajarnya sehingga sosok diri masing-masing orang itu punya kelebihan sampean apa, sehingga apa yang dikatakan Imam Abdullah Al-Haddad tadi itu bisa ada pada diri sampean. Kak Doni ini kemarin baru saja menjuarai MTQ mahasiswa tingkat nasional yang di UM sama Brawijaya itu cabang debat isi kandungan Al-Quran, debat bahasa Inggris. Itu mengalahkan. Jadi kalau sampean sebelum subuh itu dengar kayak ada pilot pesawatnya mau terbang, itu Kak Doni itu. Saya nggak bisa menirukan itu. Jadi bahasa Inggrisnya sudah kayak pilot ketika mau menerbangkan pesawat tuh. Saya merasa di kamar tuh, waduh kita mau terbang ini. Jadi saya goyang sama anak dan istri saya. Lu kamar saya di sini, barangkali yang mau yang mampir monggo, biar nggak salah alamat. Mampir, naruh kresek toh kalau udah nggak usah isi. Oke, saya lanjutkan. Loh, ini prestasi yang luar biasa, yang mudah-mudahan nanti sampean, karena yang kita siapkan di sini kayak bahasa Inggris kan, sampean bahasa Inggris kan sudah makanan harian. Karena yang masuk sini, apalagi di kedokteran, saya yakin ini orang-orang yang luar biasa ada di hadapan saya, yang nanti 10 tahun yang akan datang akan jadi betul-betul luar biasa dan sukses untuk dunia dan akhirat. Saya yakin itu. Kita harus yakin, karena kita punya Allah, kan begitu. Oke. Kak Doni ini kemarin ketika juara, loh, masih saya lanjutkan Kak Doni. Itu juara 1, Rek. Juara 1 debatnya sekaligus sebagai best speakernya. UI itu juara harapan di cabang itu. Juara 2-nya kalau nggak Pajajaran ya. Ya Kak Doni ya.
UI itu Harapan 3 kalau tidak salah. Harapan 3 itu Universitas Indonesia. Memang UI itu tidak negeri, yang negeri itu UIN karena ada negerinya. UI. Jadi UI itu. Jadi kalau sampean jangan minder merasa masuk di kedokteran. Kan kadang-kadang kita itu kalau ditanya teman sesama kedokteran itu, "Mas susah mana Mas?" "Saya di kedokteran." "Kampus mana?" Kalau jawabnya UI, UGM itu kan agak gagah, UNER itu kan gagah, UB. Sampean ketemu anak kedokteran UB kadang-kadang minder. Jangan pesimis, jangan minder. Katakanlah, "Saya anak UI yang negeri." Maulana Malik Ibrahim. Ini luar biasa. Oke, saya lanjutkan. Untuk itulah saya mohon maaf, mungkin nanti bisa dikondisikan atau dikoordinasikan. Sampean tanya kakak-kakak kelas sampean dulu kalau pesen makan malam itu gimana, sehingga itu bisa terfasilitasi. Kayaknya ke Cak Purbo itu bisa kok pesen. Kalau dulu gratis, kalau sekarang mungkin ada ongkirnya, itu kan tidak tahu, murah kok. Itu biar daripada capek-capek. Saya dikoordinir biasanya. Ini. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, saya ingin bercerita tentang urgensi ma'had sekaligus visi misi besar dari kampus kita ini yang menginginkan untuk mencetak generasi yang namanya ulul albab. Saya kemarin sempat ketemu dengan beberapa teman, beberapa orang. Ada yang pulang dari masjid, saya barengi. "Dari mana Mas?" "Dari sini." "Gimana kamu? Dulu sekolahnya apa?" Lalu setelah saya tanya-tanya, ada mungkin orangnya di sini. Begitu dekat lift, dia nanya ke saya, "Masnya semester berapa?" katanya. Ini karena belum kenal gitu loh. Karena belum kenal. Ya saya bilang saya baru tinggal di sini karena dulunya saya tidak di sini. Saya juga nggak lahir di sini kan begitu. Kalau lahirnya di sini di mana? Ma'had ini baru berapa tahun? Masa di barongan-barongan kan ya enggak. Nah, ini karena belum kenal. Maka inilah pentingnya ta'aruf mabna. Sekaligus saya ingin menjelaskan terkait urgensi ma'had. Nah, alhamdulillah kemarin dari beberapa orang yang saya tanya, ini input kita pada tahun ini ada beberapa, saya tidak tahu, belum bisa bilang secara persentase, tetapi saya tanya itu ada beberapa yang sudah pernah tinggal di pesantren. Ada yang dari pesantren Darul Ulum, ada yang dari pesantren Al-Islah, iya Al-Islah ya. Ada yang dari pesantren mana lagi itu, Amanatul Ummah, dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang dari pesantren yang tidak begitu terkenal tapi sampean kenal karena sampean santri di situ. Ada yang, ini macam-macam. Ada yang dari SMA negeri. Rata-rata SMA negeri di kotanya itu unggulan. Ada yang lulusnya sudah tahun yang lalu tapi kursus khusus untuk bagaimana bisa nembus di kedokteran. Jadi luar biasa. Sehingga saya sangat yakin bahwa Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Kalau Anda serius kuliah di ma'had dan juga di ma'had ini kegiatannya Anda seriusi, maka bukan hal yang mustahil. Mudah-mudahan visi misi besar kampus ini bisa tercapai atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik yang berbahagia, yang pertama saya sampaikan, di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali itu ada banyak mabna, tetapi satu-satunya mabna yang satu mabna antara Mahasantri Putra dan Mahasantri Putri itu hanya di sini. Artinya apa? Ini bukan sebuah hal yang kemudian dinyatakan wis gak popo arek-arek dadi siji sama benar. Enggak. Tapi ini adalah karena ada situasi dan kondisi yang disebut dengan darurat. Karena bangunan yang sebelah ini belum selesai. Karena bangunan aslinya untuk kedokteran itu di kampus 3. Tapi kampus 3 itu baru selesai kalau sesuai rencana itu tahun 2021 sampai harus lulus. Iya. Nek ngenteni kono dadi sampean gak kuliah-kuliah ngenteni tok kono kan. Jadi gak jadi-jadi. Lah, maka dari itu ini satu mabna ini dicampur tapi enggak ada yang kamarnya campur, naudzubillah. Lantainya beda,
ini sesungguhnya adalah kondisi darurat yang bukan berarti kemudian membolehkan sampean untuk memudahkan akses interaksi laki-laki dan perempuan. Dan akses itu, interaksi dibolehkan hanya dalam kondisi-kondisi tertentu. Itu pun tentunya dengan batas-batas tertentu. Ya, sampai dulu yang ketika di SMA, mohon maaf kalau ada yang dari SMA negeri, Anda duduk jejer berdua, lalu ketika guyon ceblek-ceblekan jiwi-jiwitan, mungkin itu dianggap hal yang biasa. Tapi mohon untuk di ma'had ini itu bukan yang biasa dan itu tidak boleh terjadi. Kalaupun Anda mengerjakan tugas, oke, tapi dalam lingkup komunitas yang banyak orang, bukan hanya berdua, gitu loh. Karena nanti sampean akan mengerjakan tugas untuk persiapan tutorial besoknya. Monggo, tapi tetap jangan terlalu malam. Dan yang kedua, interaksi ada batasan-batasan tertentu. Saya sesekali dan seringkali mengamati dari CCTV, karena CCTV itu pusatnya ada di tempat saya. Jadi mohon adik-adik yang putri khususnya ketika keluar dari kamar ini memakai jilbab. Tapi saya dari kemarin tidak mengamati, sampai ingin aduh enggak jilbab aku konangan, enggak ada apa ini enggak dulu CCTV aku. Ojo khawatir. Hak ini. Wallahi saya tidak lihat sama sekali. Enggak kok sudah khawatir gitu loh. Iya, aku juga jilbaban bisa nih. Ini untuk jaga-jaga. Kenapa? Karena sesekali pihak security itu ngecek CCTV. Ngecek itu mungkin ada sesuatu, mungkin terkait dengan apa itu biasanya kan bisa diputar mundur. Nah itu kalau saya tidak jilbaban itu ketahuan. Tapi untungnya saya tidak bisa. Saya tidak tahu caranya Ustaz Agus itu. Dan mudah-mudahan saya tidak belajar terkait dengan itu. Karena kebutuhan saya ketika CCTV itu adalah ngontrol sampean ketika ngerjakan tugas, ada putra, ada putri, ini biar tidak melampaui batas. Beberapa kali saya mengingatkan kakak-kakak sampean itu, saya panggil, ya jangan begitulah. Ya, karena tugas saya, tugas kami, tugas murabbiya, kakak-kakak musyrif, musyrifah, ini mengingatkan sampean dan kita ta'awun juga watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ini perlu saya sampaikan. Yang berikutnya yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan visi misi kampus ini yang disebut bahkan dalam logo kita itu ulul albab. Ulul albab itu adalah orang-orang yang dia memiliki akal dan hati yang luar biasa, yang bisa menangkap isyarat-isyarat dari Allah, intisari dari segala sesuatu, lub al-albab. Nah caranya gimana? Saya sampaikan bahwa urgensi ma'had terkait dengan hal ini. Karena begini, ma'had itu kan pengennya, cita-cita besarnya, kampus kita itu punya 4 pilar. Yang pertama adalah keagungan akhlak atau keluhuran akhlak. Yang kedua adalah kedalaman spiritual dulu ya. Kedalaman spiritual. Lah kedalaman spiritual itu ngasahnya ada di mana? Ada di ma'had. Bagaimana sampai diajak sholat jamaah. Jangan sampai merasa ketika jamaah subuh dibangunkan itu gara-gara musyrif musyrifah sehingga sampai dibangunkan. Enggak. Kami hanya memfasilitasi sampean bagaimana sampean ini bisa memiliki kedalaman spiritual yang baik. Karena itu menjadi modal sampean nanti ketika sampean sudah selesai dari kampus ini, sudah berkiprah di masyarakat, sudah menjadi dokter yang profesional, dokter ilmuwan muslim, peneliti yang luar biasa. Itu modal. Jadi jangan pernah menganggap, aduh gara-gara kakak ini saya kok dibangunin, loh ini wis wayahe harus sholat subuh. Jangan dianggap sholat subuh itu kewajiban dari ma'had, itu kewajiban individu. Setelah sholat baca al-wirdul latif, ayo baca. Jangan kemudian sampai mapan tidur. Saya sering mengatakan pada kakak sampean bisa tanya itu, kalau yang tidurnya masih duduk-duduk begini, ini masih ada keseriusan untuk ikut membaca. Malaikat masih mencatat bahwa Anda termasuk orang yang membaca al-wirdul latif. Tapi kalau sudah kesuwen wis,
Ngono sajadah dilempit kayak bantal pisan. Wah. Jare malaikat iki kasih to maca iki wis iki jadinya gantine tidur ya jadinya. Nah, lalu ada yang kedua adalah keagungan akhlak. Lalu yang ketiga apa Ustaz Agus? Keluasan ilmu. Dan yang keempat adalah kematangan profesional. Itu 4 pilar yang diusung oleh kampus ini, dan itulah yang kita fasilitasi. Mudah-mudahan sampai bisa memperoleh sesuatu, apalagi ketika masih tinggal di ma'had ini. Para kakak-kakak musyrif, murabbi dan murabbiyah, dan juga adik-adik yang saya banggakan, yang saya ingin cerita lanjutannya adalah terkait dengan generasi ulul albab. Kampus ini dulunya adalah kampus yang kecil, tetapi kemudian bermetamorfosis. Lalu kemudian para pendiri, para pejuang-pejuang di dalamnya ini berusaha mempunyai mimpi yang besar, dan alhamdulillah dikabulkan oleh Allah. Sekarang kita tinggal mengisinya, sehingga dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, mulai dari saya yang diamanati oleh pihak kampus untuk nunggui sampeyan, ngancani sampeyan, lalu murabbiyah, musyrif-musyrifah, dan juga adik-adik semua. Ini harus saling bersinergi, harus ada kerjasama yang baik. Namanya kerjasama yang baik itu berarti harus sama-sama kerja dan harus dikerjakan bersama-sama. Itu namanya kerjasama yang baik, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Nah, dulu ada kegelisahan. Ternyata di Indonesia ini banyak ilmuwan-ilmuwan, termasuk para dokter-dokter yang KTP-nya Islam, tapi mohon maaf, tidak bisa ngaji. Sampai kalau ketemu dokter sekarang, rata-rata 80% itu kira-kira iso ngaji enggak? Ini baru ngaji dari sisi untuk pribadi loh ya. Tapi kalau dalam sisi terkait dengan aplikasi, mungkin ya perilakunya sudah banyak yang baik. Tapi ada yang sudah pribadinya tidak baik, lalu berimbas pada yang lain tidak baik, sehingga dia menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekayaan, melakukan aborsi. Kenapa? Karena dapat bayarannya banyak. Lah UIN tidak ingin ketika dokter-dokter ini lulus dari sarjana kedokteran, sarjana kedokteran, lalu sampai ambil profesi, lalu setelah profesi nanti ambil lagi spesialis. Jangan ada di antara lulusan-lulusan UIN ini yang melanggar syariat. Maka dari itu dibutuhkan sebuah cara. Iki opo carane cek nanti arah-arah iki dadine api. Tidak melakukan aborsi, nek mau nyuntik itu mesti maca bismillah. Loh, yang menyembuhkan kan Allah. Kata Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin, yang diabadikan dalam surah Asy-Syu'ara. Ketika aku sakit maka dialah yang menyembuhkan. Sampai dokter itu sebagai wasilah. Sampai carikan obat yang ampuh sekalipun, tapi lek nyuntike gak bismillah, lalu keikhlasan sebagai seorang dokter ndak ada, jiwa sosialnya ndak ada, apalagi pasarnya ndak mau bayar, usah gak temenan, ini akan sulit. Saya sering mengatakan bahwa menjadi seorang dokter itu sangat terbuka lahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah pertama harus di-upgrade dirinya dulu, kan gitu. Ini kan gara-garanya, jadi model gara-garanya itu ada pemisahan atau dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. UIN Malang ingin mengembalikan itu, sehingga dalam prosesnya inilah yang disebut dengan integrasi. UIN punya lembaga namanya dulu Lembaga Kajian Al-Quran dan Sains, sekarang namanya PSIS, bukan PSIS klub sepak bola, tapi Pusat Studi Islam dan Sains. Ada. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini kan sebelum saya ke sana, ini sesungguhnya berangkat dari hal yang sesungguhnya ini salah paham. Itu berangkat dari apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Semua tahu Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu
Masya Allah, pinternya itu luar biasa. Umur 22 tahun beliau itu sudah jadi rektor di Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizamul Mulk. Imam Ghazali itu lahir sekitar 450 Hijriah, berarti abad ke-5 Hijriah. Wafat sekitar 514-an. Imam Ghazali umur 22 itu masih muda. Itu sudah profesor doktor kalau hari ini. Beliau seorang filosof yang luar biasa awal mulanya. Sebelum kemudian beliau uzlah, lalu kemudian menulis sebuah karya monumental masterpiece-nya yang namanya Ihya Ulumuddin itu. Nah, Imam Ghazali di Ihya-nya itu beliau menulis bab yang pertama adalah Kitabul Ilmi fi fadlil ilmi wat ta'lim wat ta'allum wa syawahiduhu. Lupa saya. Saking semangatnya sampai lali. Biasa lalian, maklum wis tuwa. Saya tuh kadang-kadang memang sudah tua loh, dan saya sudah merasa tua. Tapi yang saya heran, kok masih ada yang kemudian tanya, masnya semester berapa katanya waktu. Iya. Saya lanjutkan. Imam Ghazali itu menulis gini, Rek. Kata Imam Al-Ghazali, ilmu itu ada yang ilmu disebut fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kalau yang fardu ain itu wajib la budda ala kulli muslim. Berarti setiap orang Islam harus belajar ilmu ini. Itu ilmu yang fardu ain. Apa contohnya? Baca Quran. Ubudiyahnya, sholatnya, yes pokoknya rukun Islam itu harus bagus. Fikih, toharohnya bagaimana, itu fardu ain. Itu gak iso ngenyang itu harus, kata Imam Ghazali. Yang kedua, ilmu-ilmu yang disebut hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau ada orang Islam lain yang sudah mengambil itu, maka boleh jadi yang lain tidak wajib, tapi dia harus milih yang lain. Kenapa? Biar Islam ini maju. Contohnya apa? Ilmu bahasa dan sastra, ilmu kedokteran, fisika, biologi, kimia. Sampean baca itu, sampean lihat pohon ilmu konsep Prof. Imam Suprayoga itu luar biasa itu. Jadi Al-Quran itu adalah landasan epistemologis ilmu pengetahuan. Karena kalau kita lihat sejarah, Al-Quran itu inspirasi dari semua ilmu. Saya kembali ke yang tadi. Lah, pembagian dua hal ini banyak orang yang menyalahpahami. Dikira itu pilih. Oh, saya milih yang kedua aja. Padahal enggak. Yang pertama itu yang wajib. Yang kedua sampean boleh milih. Kalau yang sampean sudah milih kedokteran, maka enggak usah belajar terkait hukum pidana. Yang hukum pidana ada sendiri, yang ekonomi ada sendiri, kan begitu. Tapi lek maca Quran gak iso ide ngenyang. Saya enggak belajar Quran, saya ini umum saya ini. Tapi sampean kan Islam. Inilah yang terjadi di dunia kita. Mohon maaf, sehingga banyak generasi-generasi kita yang sekolah mulai dari SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, lali ngaji nih. Saya tidak tahu ada apa enggak di antara panjenengan. Sehingga apa yang terjadi? Begitu usia tua, karek getun nih cari wong Jawa. Lah mau ben gak belajar ngaji. Inilah yang ingin dijawab oleh kampus kita ini. Kita memberikan menu, sampean mau apa enggak, tinggal sampean mau menu itu apa enggak, mau ngambil apa enggak, wong menunya sudah siap. Lu kan begitu. Kita ada menu taklim, ada menu tahsil. Kok sampean enggak semangat, berarti kan jubuke mek titik. Kok gak wareg, salah dhewe. Wong segone wis akeh sing disiapi, lho kan ngono. Paham? Saya lanjutkan. Orang tidak bisa memilih ketika fardu ain, sama kayak fardu ain sholat maktubah. Sholat 5 waktu itu fardu ain. Sholat jenazah itu fardu kifayah. Jangan ada yang mengatakan, saya tidak sholat fardu lah, saya milih sholat jenazah aja. Lu jangan milih sholat jenazahnya, milih jadi jenazahnya saja. Sehingga tidak lagi wajib sholat, tapi disolati, kan ngono. Saya agak panjang ini. Sudah agak ya, berarti panjang. Agaknya sudah hilang ini, jadi panjang ini. Kalau agak sudah dari tadi. Bener ya, ini saya mohon maaf karena ini mumpung sampean masih longgar.
Besok ada kegiatan apa? Belum. Loh kan belum. Terus gak apa-apa sampai jam 12 gak apa-apa. Nanti saya nanti malam harus pulang ke Singosari loh. Enggak apa-apa. Karena kita ini jihadun kan begitu. Wajtihadun wa mujahadah. Jadi semuanya harus menanamkan itu dalam dirinya, termasuk pengasuhnya. Oke, saya lanjutkan. Jadi keliru kalau ada konsep pendidikan yang mengatakan saya ini bukan faknya agama. Loh, agama yang seperti apa yang Anda maksud? Kalau agama yang untuk kewajiban sampai individu, maka tidak ada pilihan, sampai harus ambil itu. Maka kampus kita menyediakan itu. Teman-teman, yang dulu belum pernah belajar ngaji, sing ngaji ini durung iso, ayo ngaji ini sing sregep, mumpung ada kesempatan tinggal di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Kita ingin membangun bangsa tadi katanya kita, ya kan, membangun generasi Qurani, membangun bangsa kita. Imam Ghazali itu luar biasa. Umur 22 tahun profesor. Kalau Bupati Trenggalek, iya, Pak siapa, Emil Dardak, suami dari Arumi Pashin. Arumi Pashin itu dokter dari Jepang, ekonomi pembangunan. Itu dokter usia 22, itu juga luar biasa. Pak Habibie itu dokter bidang kedirgantaraan, bidang pesawat, itu umur 28. Nah, sampean akan jadi dokter dan juga dokter yang iso ngaji, lo kan luar biasa itu, luar biasa itu. Nah ini, ayo kita mulai dari sekarang. Lah, dari sinilah maka kampus ini sangat ingin mencetak yang namanya ulul albab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yadhkuruna Allah, sampai diasah zikirnya dulu. Karena yang didahulukan Quran itu zikirnya, sehingga jangan sampai dihilangkan zikir sing bener. Mulai subuh itu baca al-aurat jamak dari al-wird, wirid itu loh. Jangan dibaca aurat. Aurat itu aurat beda. Kalau itu aurat itu pakai ain, pakai ta. Aurat jamaknya kan begitu. Kalau ini aurad. Ya. Yadhkuruna Allah qiyaman, berdiri tetap ingat Allah. Lah yadhkuruna Allah itu dengan cara pertama talafut dulu, dilafadzkan biar masuk ke hati. Tapi kalau sampai sudah tingkatan seperti min auliya illah, para ahli, para sufi, itu setiap keluar nafas dan tarikan nafasnya itu selalu yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubihim, sampai berbaring pun tetap ingat Allah. Orang itu keadaan kita itu kan hanya 3 itu. Apa ada selain itu? Berdiri, duduk, dan baring sudah. Baring itu ya bisa mengkurep, bisa melumah, bisa miring sembarang. Lungguh itu ya bisa lungguh silo, bisa jigang, bisa semacam-macam lah. Ngadeg ya ngadeg. Berdiri itu bisa sambil jalan, iya kan? Bisa berdiri diam juga enggak apa-apa. Atau jalan di tempat enggak apa-apa. Apalagi musimnya Agustusan gini kan banyak jalan di tempat. Jalan di tempat. Rak. Dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan. Lah setelah yadhkuruna Allah, maka jangan lupa wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Tafakkur fi khalqis samawati. Lah fi khalqisnya di dalam hal apa? Maka tadi saya katakan yadhkuruna Allah ini kewajiban tiap diri kita. Lah yatafakkaruna fi khalqis samawat tergantung bidangnya masing-masing. Kalau Anda kedokteran, maka yatafakkarunanya dalam bidang kedokteran. Inilah yang dipelopori oleh ilmuwan-ilmuwan muslim masa lalu sehingga Islam mengalami kejayaan yang luar biasa. Sekarang tantangannya di sampean ini. Kampus sangat ingin muncul generasi-generasi Abu Bakar Ar-Razi sebagaimana nama mabna kita. Ar-Razi itu lahir sekitar tahun 230 Hijriah di kota Rai di Iran. Itu orang yang luar biasa.
Tahun 370 Hijriah ada Ibnu Sina. Itu juga luar biasa. Tahun 400-an ada Az-Zahrawi. Itu juga dokter yang luar biasa. Ibnu Sina lalu kemudian menemukan tentang parasit, termasuk dokter bedah yang sangat luar biasa. Ar-Razi juga dokter bedah yang luar biasa. Ya. Jadi ini yang harus kita teladani. Apa yang mereka lakukan? Mereka mendasari keilmuannya pertama, epistemologi keilmuannya adalah Al-Qur'anul Karim. Mesti iso ngaji, bukan hanya iso ngaji, hafal Quran. Tantangannya sekarang, bisakah teman-teman dalam proses ini mengembangkan jadi Al-Quran itu menjadi inspirasi yang luar biasa. Saya ambil contoh. Ini contoh. Nanti kajian-kajian ini bisa dilanjutkan kalau ada kesempatan. Saya ingin mengangkat beberapa ayat. Contoh dari ayat-ayat yang bicara mengenai ada kaitannya dengan kedokteran. Pertama, ada ayatnya banyak itu sebenarnya, artinya tentang kedokteran banyak. Di dalam surah An-Nisa itu ada ayat Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro. Sesungguhnya orang-orang kafir, ya kan? Yang mengkafiri atau yang mengkufuri, yang ingkar terhadap ayat-ayat kami, saufa nuslihim naro, maka akan kami masukkan ke dalam neraka. Apa yang terjadi di sana? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Lalu ketika sudah masuk neraka, kulit mereka saking panasnya neraka, kulitnya terkelupas. Kullama nadijat juluduhum, tapi lek kulite wis gosong lalu ngelontok, oleh Allah diganti badalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang lain. Untuk apa? Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan siksa yang sangat. Ayatnya kelihatannya biasa, tapi kalau kemudian diteliti dari sisi kedokteran, ternyata tempatnya sakit itu ada di kulit. Maka Al-Quran mengatakan kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Kulit ini ada beberapa lapisan, sekaligus di situ ada saraf-sarafnya. Ketika sampai tertusuk jarum, maka rasa sakit itu ada pada kulit. Tapi kalau sudah masuk ke daging, sudah melewati kulit, maka rasa sakit itu bisa jadi tidak terasa lagi. Contohnya orang diinfus. Infus ketika sakit itu jarum masuk, tapi kalau sudah di dalam sudah tidak sakit. Kecuali kalau sampai geraknya berlebihan, lalu darahnya naik, itu jadi kemeng. Loh kan begitu. Apalagi banyak gerak ya. Posisi infus lebih rendah daripada tangan kita. Ini bermasalah. Loh ini luar biasa. Jadi dari sisi redaksi Al-Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Ketemu di situ. Untuk mereka bisa merasakan siksa yang luar biasa. Yang lain, contoh ayat lain di dalam surat Ar-Rahman, hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Ya, hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Iki loh jahannam yang orang-orang mujrim, orang-orang penjahat, orang-orang yang berdosa itu tidak percaya, mendustakan. Saiki tak kayak iki. Lah, al-mujrimun sekarang ada di jahanam itu. Apa yang mereka ngapain? Yatufuna bainaha, melayu ngalor ngidul di jero neraka, kepanasan bingung. Bainaha wa baina hamimin an. Dan di antara itu, ada minum-minuman yang panas. Dan mereka dikasih minum yang panas. Al-Waqi'ah dijelaskan fasyaribuna alaihi minal hamim. Mereka minum minuman yang sangat panas. Ternyata minum-minuman panas itu tidak menyelesaikan dahaganya, karena dia dahaganya luar biasa. Digambarkan fasyaribuna syurbal him. Mereka minum seperti minumnya unta yang kehausan. Sampeyan tahu minumnya unta? Unta itu binatang yang bisa menyimpan tandon minum sampai 1 bulan pun dia tidak ada masalah. Nyimpennya kan ada di punuknya itu ya. Makanya unta itu ada yang 2, apa bahasa Indonesianya punuk itu?
Kuno ya? Ada yang satu. Itu lebih kuat yang dua itu. Syurbal him, unta yang kehausan itu serp entek tapi dia haus terus. Berapapun. Karena mereka minum itu. Nah, apa yang mereka lakukan? Di dalam surat Muhammad itu dijelaskan air panas yang diminum itu masuk ke dalam perutnya dan di situ memotong-motong ususnya. Faqatta'a am'a'ahu. Usus itu kalau dipotong sakitnya luar biasa. Sampean yang pernah sakit usus buntu. Jadi usus buntunya itu luka, bukan ususnya buntu. Jadi usus buntu itu sakitnya luar biasa. Loh ini siksanya itu usus faqatta'a am'a'ahu. Itu jadi ayat-ayat Al-Quran itu luar biasa. Itu kalau digali, diteliti dengan ilmu-ilmu kedokteran modern sangat pas. Kita sebagai seorang muslim bukan menguji kebenaran Al-Quran, bukan, karena Al-Quran pasti benarnya, karena ia adalah wahyu. Lalu untuk apa? Untuk menambah keimanan kita. Mungkin bagi orang-orang orientalis mereka menguji benar apa anda Al-Quran ini. Kalau mereka objektif, maka banyak orientalis yang kemudian mendapatkan hidayah dan menyatakan masuk Islam. Para adik-adik, para hadirin dan hadirat ini kayaknya sudah mulai lelah, apalagi tidak ada konsumsinya. Ya maklum, karena kita jauh dari peradaban. Monggo nanti ini bisa dibagi dayanya ini. Nanti yang mau silakan hubungi saya, satu kotak hanya 10.000. Enggak. Jadi gitu, Rek. Ini harapan besar dari kampus ini. Terakhir, saya ingin mengangkat satu ayat yang dulu sudah pernah saya sampaikan di kelas sampean. Di juz 14 itu ada ayat Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian la ta'lamuna syai'a, dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Tapi Anda membawa yang namanya gen, ada bawaan. Nah, nanti dari bawaan itu ada bakat yang dibawa, yang itu bisa nurun dari bapaknya, dari mbahnya, dari kakeknya, kan begitu terus ya. Itu kan Al-Quran menggambarkan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Nutfah itu sebenarnya maknanya adalah percampuran dari sel spermatozoa dengan sel telur ovum. Itu sudah nutfah. Tapi disifati dengan amsyad itu menunjukkan percampuran itu sangat kuat, sehingga dari sekian juta sel sperma itu yang membuahi satu, itu luar biasa percampurannya, sehingga gen dari orang tua, gen dari mbah sampean itu bisa nurun ke sampean. Termasuk buta warna itu kan ada bawaan, ada karier apa namanya itu ya, dan seterusnya. Sampean lebih paham itu. Nah, kembali ke yang tadi. La ta'lamuna syai'a. Sampeyan enggak ngerti apa-apa, tetapi diberi modal oleh Tuhan, wa ja'ala lakumus sam'a. Dan Allah menjadikan untuk kalian as-sam'a, pendengaran. Wal absar, penglihatan, wal af'idah, dan hati nurani. Af'idah mencakup hati sekaligus akal. La'allakum tashkurun, agar kalian senantiasa bersyukur. Itu terjemahnya begitu. Tapi kalau kita lihat tafsirnya ada yang menarik. Pertama, lafaz as-sama itu kalau sampai belajar bahasa Arab nanti ada PPBA. As-sama itu bentuk mufrad, tunggal. Sementara al-absar dan al-afidah itu jamak. Absar jamak dari basar, afidah jamak dari fuad. Itu kan begitu. Ternyata ada rahasia yang luar biasa. Yang pertama dari sisi urutannya, kenapa Al-Quran bicara as-sam'a dulu, baru al-absar dulu, baru afidah? Ternyata proses pembentukan janin itu yang pertama berfungsi dari organ-organ tubuh kita itu adalah telinga. Maka sejak dalam kandungan, dengarkanlah anak yang dalam kandungan itu dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Kalau orang barat dengan musik-musik klasik, kalian dua-duanya tidak apa-apa, asal jangan musik-musik yang
liriknya nggak jelas seperti koploan. Jangan. Ini akan berpengaruh yang luar biasa kepada janin. Oh iya. Lalu kemudian baru al-absar. Karena bayi yang lahir itu pendengaran sudah fungsi. Bahkan sejak dalam kandungan, ya kan? Lahir langsung diadzani karena as-sam'anya sudah berfungsi. Tapi pandangannya belum jelas. Pandangan itu masih blank, masih pandangan kosong. Mungkin masih belereng-belereng katanya. Saya juga tidak ingat dulu ketika saya bayi. Katanya begitu, kata kedokteran. Lah, baru al-afidah. Di situ nanti ada proses bagaimana hati diisi, lalu akal diasah dan seterusnya. Itu dari sisi takdim dan takhir lafadznya saja. Ini kok sudah mulai lepas satu persatu. Saya khawatir ini adalah sebuah peringatan. Wis mas, wis ojo suwe-suwe. Mungkin itu ada doa dari kalian juga. Kok suwe mensing ngomong apa? Bener ya, ini mumpung sempat ini. Nanti kalau sama sudah sibuk tugas, saya mau mengumpulkan begini, ngomong begini sudah. Ini pertama ini penting karena ini untuk biar sampean punya gambaran yang utuh apa sih maunya ma'had ini, lalu sampean bisa menata niat. Ini yang kata Ustaz Syauqi di awal tadi. Niat itu penting rek. Ojo mung niat aku ingin jadi dokter. Apa dokter itu sekali praktek itu, apalagi spesialis, sekali datang tidak pakai tindakan konsultasi itu sudah ya berapa dok? 100.000 aja. Lah kalau semalam pasiennya ada minimal 20, itu kan sudah 2 juta. Jangan hanya mikir itu tok rek. Tapi pikirlah bahwa Anda adalah dokter-dokter muslim yang punya kewajiban ibadah kepada Allah sekaligus khalifah fil ard dengan melalui amal sampai sebagai dokter. Ya sesekali lah kalau nanti sampai jadi dokter, kalau ada yang periksa lalu sampean tanya, atau sampean ketika hari ulang tahun sampean, hari ini gratis karena hari ini saya ulang tahun. Enggak apa-apa. Saya belum ketemu soal dokter yang begitu tuh. Setiap ada dokter spesialis saya tanya tanggal lahirnya, saya cari informasi kapan, tapi saya tunggu-tunggu. Ternyata tidak ada yang mengumumkan gratis ketika tanggal lahir. Sampean boleh kan bisa jadi amal sampean di situ. Lalu ada kegiatan-kegiatan sosial. Kan begitu. Jadi mikirnya harus saya belajar ilmu Allah, kan begitu. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas penghambaan saya kepada Allah dengan melalui profesi sebagai dokter. Kalau itu yang sampai niatkan, maka insya Allah semua proses mulai dari sampai belajar hari ini sampai nanti sampai diwisuda sebagai dokter yang profesi, bukan yang sarjana saja, itu insya Allah semuanya bernilai ibadah. Itu tabungan amal buat sampean. Wong hidup lama, hidup kita itu tidak lama. Ya kan begitu. Lalu saya lanjutkan yang tadi. Lah, as-sam'a menggunakan lafadz yang mufrad, ternyata maknanya adalah sampean kan gini nih, as-sam'a kan mendengar semua ini. Apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir nanti kerumune podo kabeh sama. Kecuali kalau ada yang telinganya bermasalah. Maka yang telinganya bermasalah nanti bisa cari alamat dokter DHT di Google. Ndak ini guyon aja, jangan tersinggung. Kuping nggak apa-apa dialami bermasalah, ndak. Lah, as-sam'anya ndak ada masalah, semuanya dengar. Tapi pada tingkatan al-absar itu sebuah pandangan. Bagaimana sampean menangkap apa yang sampean dengar, lalu sampean cerap. Sampean dengan pandangan sampean, pandangan wawasan sampean, keluasan bacaan sampean antara satu dengan yang lain tentunya berbeda-beda. Maka di situ menggunakan jamak al-absar. Teliti sekali redaksi Al-Qur'an itu. Luar biasa. Apalagi al-afidah. Ada orang yang sudah mendengar dikandani rek taklim jam yamini sampai yamini. Krungu, kabeh ngerti. Tapi tidak semua kemudian menggunakan hati dan akalnya secara baik. Afidahnya tidak bergerak. Dia mengatakan, enggak, saya lebih memilih tidur. Berarti afidahnya tidak jalan. Faham? Karena afidahnya menggunakan jamak, sehingga macam-macam bervariasi. Itu kembali ke masing-masing orang juga. Jadi kegiatan kita di ma'had ini ada beberapa hal.
Itu pun di kedokteran itu sudah banyak dilakukan diskon. Sampai sudah banyak diberi diskon sesungguhnya. Maka dari itu jangan kemudian merasa yang di sana enak cuma setahun, yang di sini kenapa 2 tahun? Itu adalah kompensasi dari diskon itu. Jadi diperpanjang gitu dok loh. Contoh, taklim yang pagi hari jam 6 sampai jam 7 itu kalau di kampus 1 jam 6 sampai jam setengah 8. Gak bisa kurang, gak bisa lebih. Wis pas. Gak towo dari wong Jawa. Wis pas ya iku. Di sini jam 7 selesai. Jadi kegiatan sampai di ma'had itu ya sibuk di paginya sama di tahsin. Nanti tahsin insya Allah akan diletakkan di fakultas. Ada jam-jam tertentu. Dalam seminggu hanya 2 kali. Saya lupa harinya itu apa. Sehari apa Ustaz Saudi kemarin rencananya? Yang untuk adik-adik semester 1 ini. Senin sama Jumat. Jamnya di fakultas. Nanti tolong itu semua diikuti. Karena kalau enggak, jangan pernah menyesal ketika sampai sudah meninggalkan ma'had ini, tapi tidak ada oleh-oleh sedikit pun yang kalian bawa. Boleh jadi sampai keluar dari ma'had belum menyesal, tapi nanti ketika sudah terjun di masyarakat, karena dokter juga butuh bermasyarakat. Jangan jadi dokter yang eksklusif. Kalau jadi dokter yang eksklusif, mohon maaf, banyak dokter yang begitu akhirnya tidak laku. Kata orang-orang gini, sok nang dokter kono, opo, wong ini, kan begitu. Jadilah dokter yang ramah. Kalau pasiennya muslim, lalu kemudian sambil dihibur, ya, kan dokter itu harus menghibur. Sehingga dengan hiburan itu, hiburan dari sampean membuat orang optimis. Membuat orang optimis. Jangan kemudian kalau ada orang hanya sakit, pusing-pusing, Pak, begini-begini ini saya dulu pernah punya teman Pak 2 hari meninggal. Jangan. Ini namanya menakut-nakuti. Itu bukan sosok dokter muslim yang baik. Jadi mari kita niatkan belajar kita, studi kita di kampus ini, di ma'had ini dengan sebaik-baiknya lillahi ta'ala, maka insya Allah semuanya akan diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Nanti saya monggo, saya terbuka kalau mau ada yang. Jadi kakak kita di sini nanti sampean akan punya kakak pendamping. Jadi kalau ada masalah, ya cerita. Ada kendala apa, ya saling sharing lah. Kira-kira gimana. Insya Allah nanti kakak-kakak sampean ini siap mendampingi dan saya juga bisa. Monggo. Ustaz Syauqi bisa. Apalagi ini kakak-kakak kita ini kan expert di bidangnya masing-masing. Jadi kayak Bunda Alia bener ya, Bunda Alia. Ini psikologi, jadi psikolog. Kalau ada yang bermasalah dengan kondisi psikologisnya bisa konsultasi ke beliau. Kalau terkait dengan urusan mungkin punya dana yang banyak, kirimannya berlebih, bingung untuk menyalurkan untuk investasi, bisa dengan Ayah Syauqi karena beliau adalah sarjana ekonomi kan begitu. Nanti kalau terkait dengan PPBA ada kesulitan, ada kakak-kakak kita yang juga jurusan PBA. Dan saya tadi lupa belum memperkenalkan diri. Saya ini nama saya Muhammad Hashim. Saya ini tugasnya sebenarnya ada di Fakultas Humaniora. Tepatnya saya ditugaskan sebagai dosen di jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Jadi fak saya adalah linguistik Arab. Sampai kalau tanya tentang linguistik, tentang fiqhul lugha, ilmu aswan tidak apa-apa. Tapi kalau tanya tentang kedokteran jangan tanya ke saya. Ya, nanti kalau kedokteran ke saya ya saya kasih rumus ya tombo ati iku limo sawernane wis iku. Loh, karena kondisi jiwa itu sangat mempengaruhi untuk kondisi luar. Itu penting sekali. Makanya tidak salah kalau W.R. Supratman itu Indonesia Raya itu menggubahnya itu bangunlah jiwanya dulu, baru bangunlah badannya. Untuk siapa? Untuk Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Jadi ngono rek. Lah ma'had ini salah satu pilar yang untuk membangun jiwa sampean biar menjadi dokter yang tidak memiliki jiwa yang kering. Saya kira itu mudah-mudahan manfaat dan barokah. Kurang lebih mohon maaf. Nanti ada ta'aruf, mungkin muslim-muslimah akan dikenalkan oleh Saudara Alia atau Bunda Alia. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.